Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sampai waktu itu momen terakhir di mana orang tua datangkan pendeta. Wush. Kita ngomong situ, debat di situ. Waduh. Ini Bang Nopan yang ini meladenin pendetanya. Iya, benar-benar saya ngejawab pertanyaan mereka, apa segala macam saya jawab semuanya. Saya bilang kayak gini waktu itu. Oke, kalau misalnya memang yakin sama agama sebelumnya, coba doa. Kalau saya ada perubahan hati, ada perubahan untuk membatalkan diri untuk masuk Islam, berarti agama itu benar. Oke. Sekali lagi tentang doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita kedatangan Bang Nopan. Ini luar biasa ya, perjalanan Bang Nopan ini sudah viral di mana-mana. Kemarin sempat tayang sebenarnya Bang. Sempat tayang ya, tapi masih ada videonya. Masih ada sih, cuman Masih ada. kayaknya ada yang di take pun sih. Masya Allah. Maksudnya ada mentahannya aja. Ya, Mentahan. gitulah masih. Karena kan untuk dokumentasi sendiri kan, jadi saya simpan gitu. Karena Oke. pasti ada kenangan juga ke depannya. Siap. Bang Nopan, ini kesibukannya apa sekarang? Sekarang masih jadi mahasiswa sih Bang. Jadi mahasiswa. Oke. Kalau biasanya tuh yang saya lihat tonton scroll di YouTube itu, Bang Nopan ini ya, apa? Ada jabatan ya di BEM. Udah selesai lah Bang. Oh, udah kemarin, selesai. Oh iyalah. Sekarang sih kalau karir di mahasiswa paling jadi ini masih jadi DPM Seuntan. Oke, luar biasa ya. Masih lanjut ya Masih lanjut. perjuangannya. Alhamdulillah. Bang Nopan, kita ngomong-ngomong tentang mu'alaf. Ini kalaulah waktu itu Bang Nopan sempat cerita bahwa Bang Nopan ini banyak sesuatu yang mungkin nggak suka dengan Islam. Nah, tapi ternyata masih ada orang-orang yang bertanya, Bang Nopan gimana ini kisahnya, kelanjutannya? Saya pengen dengar lagi kisah Bang Nopan. Apa pandangan Bang Nopan? Ini sebelum masuk agama Islam ya, Bang Nopan ya. Pandangan Bang Nopan sebelum masuk agama Islam terhadap Islam. Oke, jadi gini ya Bang ya, cerita dikit ya. Kalau dulu, ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan agama ataupun apa ya, enggak. Tapi yang jelas, dulu ketika saya sebelum masuk Islam, saya mandang Islam ini agama yang udah pasti yang jalannya itu malah nggak ada gitu. Jadi beragama, melakukan hal baik, tapi nggak ada ujungnya. Itu dulu. Jadi ya udah stucknya di dunia. Tujuannya untuk melakukan kebaikan di dunia. Itu dulu saya mikir Islam. Yang kedua, saya mikir dulu Islam itu agama yang keras, agama yang memang benar-benar bisa merebut hati orang itu dengan cara yang kasar. Maksudnya tuh gini, Islam itu dulu tuh banyak juga kasus yang kebetulan itu buat saya tuh terenyuh gitu. Saya nggak suka dengan orang-orang Islam karena kebetulan di tetangga saya juga yang kebetulan Muslim, ya kan di lingkungan saya itu bersikap kasar terhadap saya. Jadi saya menganggap wah memang Islam ini juga termasuk agama yang keras. Saya pikir gitu. Jadi ada dua pandangan saya waktu itu. Berarti langsung yang ngerasakannya. Ya langsung merasakan gitu. Oke, Bang Nopan. Lalu apa selanjutnya yang Bang Nopan pikirkan tentang Islam setelah Bang Nopan ngerasakan bahwa orang Islam aja sama saya ini kayak gini gitu. Jalannya kalau dilihat tuh panjang. Saya dulu sebelum membuka pikiran bahwa Islam ini agama yang menyenangkan, agama yang benar-benar cinta damai. Saya mikirkan Islam itu kan agama yang keras ya. Sampai saya akhirnya berubah menjadi orang yang benar-benar kuat di agama saya yang sebelumnya. Saya benar-benar menjalankan ibadah di agama yang sebelumnya. Saya bahkan menjadi orang yang aktif di tempat ibadah saya yang sebelumnya. Saya yang lain ini bahkan saya ketua. Saya memimpin. Jadi saya memimpin musik, iring musik. Jadi yang menentukan nada, yang menentukan siapa yang memulai itu saya. Karena kita dari kecil ikut sekolah minggu ya kan. Jadi pas udah besar ikut juga main musik ya kan. Karena kita tuh kecintaan dengan agama yang sebelumnya, jelas dong. Kita aktif sampai bermain musik dan bahkan kita yang menentukan nada, kita yang menentukan arah musik kemana. Jadi benar-benar saya waktu itu benar-benar aktif di kegiatan gereja. Karena memang itu sebuah kecintaan saya, bukti saya bahwa cinta dengan agama saya sebelumnya. Lalu Bang Nopan? Jadi waktu itu setelah saya memikirkan bahwa kenapa sih saya tuh cinta dengan agama saya membandingkan. Saya waktu itu sempat membandingkan
agama Islam dengan agama saya sebelumnya dengan agama-agama yang lain, Ya. ya kan. Jadi saya lihat, agama yang tidak punya akhir itu tuh agama lain selain agama saya sebelumnya. Yang saya yakin itu agama yang punya akhir, yang pasti jalannya tuh, itu tuh agama saya sebelumnya. Berarti Jelas dong, karena narasinya seperti itu. ya, berarti yakin sekali ya dengan agama sebelumnya. Yakin, karena memang mungkin ada juga beberapa kejadian yang buat saya yakin. Jelas dong, karena di agama siap. sebelumnya kan memang saking kepercayaan kita tuh kuat, saking kita yakin dengan agama itu pasti terjadi, gitu kan? Karena yang setelah saya pelajari ternyata semakin kita yakin akan sesuatu, ternyata dia memang terjadi gitu. Ya mungkin ini sekali lagi tidak untuk menyudutkan agama tertentu atau agama sebelumnya, tidak. Ya. Tapi yang jelas waktu itu saya merasakan, saya yakin dengan agama sebelumnya karena memang ada kejadian nyata yang terjadi sama saya. Oke. Ini penasaran nih. Ah. Kejadian nyata seperti apa nih Bang Nopan? Oke. Jadi waktu itu saya sempat gimana ya bilangnya? Saya juga punya kejadian di rumah. Oke, rumah? Jadi waktu itu memang mungkin bisa dibilang kayak saya waktu itu mengalami kejadian yang bisa ke arah gelap gitu. Wih, ini Jadi tuh pernah gelap. iya benar. Ini benar-benar kayak syaiton ya kalau bahasa Islamnya. Ini setan, itu benar-benar setan itu benar-benar Agak terasa sekali di rumah. Ini mungkin cerita pribadi ya Bang ya, cerita pribadi. Boleh ya Bang Nopan. Keluarkan aja kisah Tapi pribadi. itu yang jelas ketika datang ke rumah itu suasananya tidak tenang. Itu sekitar 2016, 2016 itu rasanya tidak tenang. Itu masih SMA ya? Masih SMP. Oh, SMP. Waktu SMP. Berarti usia Bang Nopan sekarang berapa sih? Sekarang ya 21, jalan 22. Ya, 20. Oke. Jadi waktu itu perjalanannya kayak gini, Bang. Waktu saya datang ke rumah, suasananya tidak tenang. Ya kan? Kayak mencekam tiap malam, dengarkan gangguan-gangguan dan merinding. Akan WC juga takut, ya kan? Ini mungkin kejadian yang tidak saya ceritakan sebelum-sebelumnya. Oke, berarti ini Ya, cerita karena baru ya? benar-benar pribadi. Karena memang ini sebenarnya cerita pribadi yang sebenarnya tidak boleh juga diceritakan seharusnya ya. Cuman saya ceritakan ini karena memang ini benar-benar menggugah iman saya waktu itu. Siap. Oke. Berarti ada pengaruhnya dengan pengaruhnya, keadaan oke. sekarang ya? Oke, akhirnya waktu itu membuat setelah kejadian langsung, datang nih dari dari pendeta mendoakan. Wah, Masya Allah, ini pemuka agama ya? pemuka Kalau agama. di agama Protestan ya? Itu. Jadi ya waktu itu saya lihat kan ini benar-benar nyata depan mata kan. Oh iya, ada perubahan, ada efek. Akhirnya waktu itu saya makin percaya dong dengan agama sebelumnya. Oke. Karena memang di depan mata saya sendiri ngelihat, benar-benar terjadi ini apa yang didoakan. Ya. Akhirnya mulai dari situ sebenarnya saya tuh punya konsep kayak gini, karena saya yakin dengan agama sebelumnya. Kalau misalnya doa itu dijawab, berarti itu agama yang benar. Oke. Kalau saya yakin waktu itu doa agama lain tidak dijawab, termasuk doa agama Islam. Tak dijawab. Saya yakin waktu itu dengan keras sekali. Makanya mulai dari titik itu tuh, saya mikir, kalau misalnya saya di agama lain gimana ya? Pasti doa-doa orang lain tidak dijawab. Tapi kok kenapa banyak orang yang percaya di agama yang lain gitu? Oke, mulai penasaran ya? Karena pasti kan orang percaya karena doanya juga dijawab dong. Ya, betul. Pasti kan? Cuman mikir, enggak. Kalau misalnya orang yang lain, kalau di agama lain, misalnya di agama Islam gitu, misalnya mereka tuh berdoa, pasti kejadian yang biasa-biasa aja. Kalau saya ini kan sampai ngusir setan. Wih, luar biasa ya? Greget dong, pasti dong gitu kan. Siapa yang ngusir setan? Semangat nih. Pasti nih yang benar nih. Kalau yang betul saya mau berguruin apa? Tapi yang benar, Bang. Jadi kira gitu, ya benar nih. Akhirnya masuk satu kejadian, selesai itu kan SMP. Saya SMP memang titik iman saya di agama Islam memang bisa dibilang yang paling kuat. Paling kuat ya? Paling kuat. Bahkan waktu itu saya tuh untuk mati pun tidak ragu, untuk jalan kemana pun tidak ragu. Saya kalau misalnya pakai motor kan ngebut nih. Iya, betul. Saya mau nikung segimanapun, bagaimana keadaannya, bahkan sendiri di tempat yang sepi saya tidak takut. Yang antar nyawa Saking kayak ibarat kayak kata ya, saking beraninya. Saking tidak ada takutnya ini karena saking percaya. Kalau saya nanti punya akhir. Tujuan akhir gitu. Udah yakin dengan akhir ya. Ini rasa masuk surga sekali. Benar-benar orang ada yang bilang bahkan istilahnya kayak gini. Udah berada di emperan surga. Itu benar-benar sindiran yang benar-benar pedas sih. Emperan surga itu benar-benar pedas. Ada yang bilang juga panitia surga. Itu benar-benar sindiran yang pedas sih dari kata-kata orang. Sebenarnya itu tidak layak untuk dikatakan kan. Ya. Oke.
balik lagi ke ceritanya tadi, masuk ke SMA, masuk ke SMA ini karena sebelumnya kan saya di lingkungan yang benar-benar strict ya, benar-benar nggak ada dari agama yang lain. Kalaupun ada, ya hanya sedikit segelintir. Mungkin dari 100% itu hanya 1 sampai 2 orang. Ya kan? Paling kawannya orang tua itu pun saya nggak mau dengar, nggak mau dekat gitu. Yeah. Masuk ke SMA, sekolah negeri, wajar dong. Lingkungannya plural, Yeah, banyak betul. agama lain. Banyak. Nah, di sini nih yang dekat dengan saya ini ternyata dari kelas 10 aja udah langsung dengan kawan-kawan yang muslim. Oh. Wah, dari mulai sini nih, mulai nih. belajar nih. mulai nih Wah, kenal dengan orang nih. muslim nih. Tapi itu lucunya kayak gini. Gimana lucunya? Ketika saya SMA, saya kan tetap pada iman yang kuat nih. Pasti. Tetap. Oke. Malah teman-teman saya muslim yang hampir terpengaruh. Lucunya Gimana, gitu. gimana? Mereka tuh malah sering nyanyi lagu Gereja. agama, ya nyanyi lagu gereja. Kami kan biasa nyanyi di kelas nih. Jadi malah mereka ikut nyanyi. Tapi tunggu depan. Ya. Lagu gereja memang agak asik ya. Ya memang sih. Lagu gereja asik, apalagi saya pemusik kan. Iya. Saya yang bawa ya, saya Berarti bisa bawa asik. Sering main gitar ya? Sering main gitar karena dulu saya bawaannya kan keyboard. Jadi sebenarnya kalau di alat musik saya bisa main semua, alhamdulillah. Wish. Ya. Berarti berbakat sekali. Jadi mungkin Nopan ya. semua itu maksudnya yang ada di gereja ya. Jadi kan ada 4, saya bisa semua. Kalau misalnya penuh ini saya ganti, penuh ini saya ganti, nggak bisa ini saya ganti. Pokok saling menutupi gitu. Berarti Bang Nopan ini langganan ya di gereja dipakai? Ya, untuk... bahkan saya waktu itu udah dipanggil di tempat lain untuk ngisi. Oh, itu luar biasa ya Bang Nopan ini. Berarti Ya. benar-benar termasuk orang yang paling aktif di lingkungan benar-benar. gereja yang lama ya? Benar-benar aktif. Waktu itu bahkan ada acara di tempat lain saya diundang. Saya diajak, udah kamu langsung main. Saya baru datang tuh. Kamu main ya. Langsung main. Gitu. Oke, balik ke tadi. Lanjut. Akhirnya karena memang di kelas itu kita sering nyanyi lagu ini nih. Sering nyanyi lagu gereja kan. Ya. Itu tuh kawan-kawan yang muslim juga pada ikut bahkan. Saya pun bingung. Tapi kenyataannya bahkan sampai sekarang mereka tetap pada akidahnya. Malah saya yang berubah ya kan. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata pas SMA, saya mempelajari. Ya kan, karena waktu itu ternyata hubungan saya tidak cuma dengan laki-laki, tapi juga dengan perempuan, jelas dong. Akhirnya mulai dekat, ya kan. Kita di sini tidak bisa menutupi diri bahwa kita memang dekat juga dengan perempuan. Waktu itu kita saling berdebat, ya kan, karena kedekatan, saking dekatnya kan. Ya saya penasaran dong, kalau misalnya kasus lain bisa membuat pindah agama saya, kenapa saya tidak bisa membawa orang? Mulai ini. Mulai aktif nih. Udah lagi bukan nyerang ke diri sendiri, bukan lagi untuk pertahanan diri, udah mulai nyerang orang. Udah mulai nyerang orang ya. Udah mulai nyerang orang nih. Sampai waktu itu juga ada sempat acara gereja yang benar-benar full, benar-benar lingkupnya besar ya. Di Kalimantan Barat itu tuh ada temanya bertahan dan menyerang. Jadi kita bertahan nih. Bertahan sama iman, kita nyerang orang. Berarti Bang Nopan tahannya udah oke lah ya? Tahannya udah oke waktu itu. Nyerang. Tinggal nyerang lagi. Wah, makanya waktu itu aktif nih waktu SMA. Wah, dekatin orang, serang. Dekatin orang, serang. Gini loh iman kita nih. Gini yang benar. Sampai ada yang nanya, kira-kira nanti kalian tuh sampai waktu itu malah bisa jelaskan pertanyaan-pertanyaan orang Islam yang biasa dilontarkan ke agama saya. Bisa jawab? Bisa jawab. Oke. Waktu itu bilang kayak gini, kenapa kok, mohon maaf ya, kenapa kok Tritunggal? Itu saya bisa jelaskan. Bisa jelaskan. Tritunggal menurut ini agamanya Nopan waktu itu apa? Oke, jadi Tritunggal itu sebenarnya bahasa yang tidak bisa dilogikakan. Bahasa yang sebenarnya rumit. Karena yang namanya pemahaman tentang Tuhan, itu tuh pemahaman yang tidak bisa kita gunakan dengan akal kita yang sederhana. Akal kita mungkin IQ-nya sampai 200 paling tinggi di dunia. Tapi kita tidak mungkin bisa jelaskan Tuhan yang jelas tidak terbatas. Ya kan? Jadi di sini kita bisa bilang Tritunggal, 3 di dalam 1. Bahkan di dalam bahasa Inggris 3 in 1, ya kan? Kalau misalnya kita Indonesia, ya pastilah bacanya ya ini ngeledek nih, masa 3 Tuhan dalam 1, ya kan? Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan kayak gitu. Tapi enggak, kenapa dibahasakan Tritunggal? Karena ternyata Tuhan tuh waktu itu dalam pemahaman saya, Tuhan tuh pribadi, 3 pribadi, ya kan, dalam 1, dan itu tuh semuanya Tuhan. Dan itu tuh satu pribadi tetap. Satu pribadi. Jadi itu apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Jadi waktu itu saya mikir, apakah tidak mungkin ketika Tuhan ada di sini, ada juga di sana, dengan keadaan yang berbeda. Dengan misalnya gini. Misalnya kita lagi kayak gini, kita di sana juga kayak gini, ibarat kan kayak di kamera gitu. Jadi tuh tampilannya sama.
Apakah tidak mungkin? Ataupun misalnya dengan perbuatan yang berbeda, tapi kan pikirannya tetap terkoneksi, tetap satu gitu. Berarti seharusnya mungkin ya. Nah, seharusnya kan mungkin ya, jelas dong, karena kan Ya, Tuhan. karena Tuhan bisa Tuhan ya. melakukan apa aja, Siap. ya kan? Jadi itu yang membuat paham Tritunggal saya itu udah jelas. Dan kalau misalnya butuh penjelasan yang lebih jelas lagi untuk orang Muslim, saya jelas kayak gini. Kalian ini manusia. Oke, ini udah mulai ngajak nih. Udah mulai nih. Kalian ini manusia. Kalian mau mencoba untuk memasukkan Tuhan dengan pikiran kalian yang terbatas, bagaimana? Sedangkan Tuhan sendiri tidak terbatas. Ya, oke. Saya yakin waktu itu bahwa orang Islam langsung diam. Oke, masuk akal juga ya. Masuk akal kan? Iya, iya. Gimana sih cara membatasi Tuhan yang sebenarnya tidak terbatas? Nggak Berarti bisa. kan sebenarnya terbatasnya kan kita gitu. Berarti Kenapa kita yang membatasi Betul. Tuhan? Betul. Dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menjadi 3 di dalam 1. Aduh, bahaya Itu juga pikiran ya. saya. Bahaya kan? Bahaya. Oke. Benar-benar itu udah bisa dijawab tuh. Jadi kalau misalnya saya waktu itu udah nyerang, saya yakin orang yang dengar itu terpengaruh. Makanya orang-orang Muslim, kalau misalnya mau nyerang saya waktu itu, saya yakin bakal kalah. Oh, nggak bisa. Saya udah kuat nih, gitu ya. Kuat. Nggak ada. Bahkan pikiran saya itu nggak bisa, nggak mungkin kita mau pindah ke akidah yang lain. Sampai satu titik, saya akhirnya terenyuh. Karena saya waktu itu nantang kayak gini. Nantang apa nih? Yang tadi saya bilang kan, ketika doa itu dijawab, berarti itulah yang benar. Oke, siap. Oke. Masuk ke kuliah. Ini mulai masuk kuliah. Oke, masuk kuliah ini udah mulai terenyuh nih. Jadi ketika saya udah karena waktu SMA kan saya juga mau belajar ini. Saya udah tahu deh nih apa bahan-bahan yang diserang, bagaimana cara menyerang orang, ya kan? Jadi saya tuh udah tahu nih bagaimana konsep agamanya Islam. Konsep dasarnya sih Konsep dasar dalam konsep Islam. Dan akhirnya ketika saya masuk kuliah, saya mengenal satu orang. Ini saya buka-buka nih. Boleh. Dan memang jelas akhwat ya. Akhwat. Wanita, jelas. Karena waktu SMA juga saya kan dari akhwat, saya juga serang akhwat. Karena titik terlemah sebenarnya itu kan perempuan ya. Berarti ya. Oke, saya lanjut Bang Nopan. Oke. Jadi waktu itu ketika saya berusaha untuk dekat, ya kan. Mungkin kalau misalnya orang bilang ini adalah doa yang salah karena permintaannya kita untuk untuk pacaran katanya kan. Enggak lah, menurut saya bukan untuk pacarannya. Ketika saya meminta, saya bukan untuk pacarannya. Tapi bagaimana kita nih apakah bisa lanjut atau enggak? Oh, berarti ya kan? Bang Nopan ini berpacaran waktu itu dengan beda agama? Ya, ibaratnya kayak gitu, ya kan? Kan ada yang bilang kayak gini, pacaran itu kan tindakan. Ya kan? Tindakan setelah kita meminta petunjuk. Itu saya sudah lakukan ketika saya udah mulai kuliah di semester 2. Padahal itu kan cara-cara orang Islam ya. Minta petunjuk dulu baru di ini. Emang agama sebelumnya enggak? Kalau saya dulu enggak. Udah terjadi baru minta petunjuk, maksudnya apa? Gitu. Jadi kebalik nih. Kalau sekarang enggak, minta petunjuk dulu baru lakukan. Oke. Jadi kemarin tuh minta petunjuk nih, kenapa nih? Maksudnya apakah dia nih nanti bisa jadi masa depan kita? Apakah dia pas untuk masa depan kita? Mulai serius ya? Berarti serius karena memang karena waktu itu saya mikirnya kayak gini, daripada saya nih menghabiskan waktu, saya coba untuk serius. Karena ketika saya punya dasar, gimana ya bilangnya ya? Karena saya punya patokan gitu. Punya patokan untuk serius tuh setinggi mana? Boleh. Serata apa gitu kan? Jadi misalnya kalau saya harus memperjuangkan, misalnya nih kalau misalnya kita kasih nilai ya, saya harus memperjuangkan 10 juta, ya saya cari 10 juta. Dengan usaha itu mulai dari sekarang. Karena nggak mungkin kalau misalnya nanti setelah lulus kuliah, ya kan, ibaratnya ya kita udah pakai modal orang tua dong kayak gitu. Ya kan? Saya waktu juga megang pikiran kayak gini, jangan sampai kita nih terlalu banyak menggunakan modal dari orang tua untuk diri kita pribadinya di kedepannya. Mandiri lah ya. Nah, ibaratnya mandiri. Meskipun ada campur tangan orang tua, ya paling enggak perbandingannya kecil. 20-80 dari kita, 30-70 dari kita. Paling enggak jangan sampai 50-50, 40-60 jangan. Jadi tuh kalau bisa tuh kita tuh ya ada usaha yang lebih besar gitu untuk memperjuangkan masa depan kita sendiri. Ya kan, termasuk juga dengan masalah jodoh tadi. Masalah jodoh. Ya. Jadi saya mikir, wah itu memang serius. Berarti ada niatan ini ya. Waktu itu niatan untuk menemukan seseorang yang menjadikan jodoh masa depan ya. Ya gitu. Jadi tuh saya mikirnya
Wah, kalau dia kan udah tahu nih, udah ketemu orang, udah tahu sifatnya, udah tahu karakternya, otomatis sudah tahu nih standar dia butuh berapa. Oke. Kalau udah tahu standar dia butuh berapa, kita tahu perjuangannya Iya, gimana. iya. Apakah kita harus berjuangnya maksimal, Ya. atau kita berjuangnya santai, atau bahkan nggak perlu perjuangan. Ya. Gitu kan mikirnya. Oke, saya coba Siap. waktu itu, akhirnya saya tanya, minta petunjuk ya kan. Hmm. Cara saya minta petunjuk waktu itu memang agak unik, karena sebelum-sebelumnya saya setiap minta petunjuk, itu tuh ada doa puasa. Jadi puasa juga. Oh, ada puasa ya? Ya, dengan cara yang sebelumnya, dengan cara agama sebelumnya. Oh. Jadi doa dengan agama yang sebelumnya, puasa dengan agama yang sebelumnya, ibadah dengan cara agama yang sebelumnya. Itu kan ada diajarkan. Jadi ketika saya waktu itu minta petunjuk, saya itu mikirnya gini, ya udah kita coba minta petunjuk dulu, kita doa. Jadi saya pertama dulu doa. Jadi tiap malam kita doakan, minta petunjuk apakah iya atau enggak. Cara saya waktu itu tahu itu jawabannya atau enggak, caranya dengan dimudahkan. Apa tuh? Dimudahkan, direkatkan, kita dimudahkan jalan untuk mengenal. Untuk lebih dekat. Ibaratnya kayak gitu kan. Oke. Waktu itu saya mikir, ya udahlah doa dulu. Sampai waktu itu satu titik, wah, kok doa saya nih enggak berubah. Enggak terkabul-kabul ya? Maksudnya kayak gimana? Terkabul, Bang. Terkabul? Oke. Ya itu. Kok saya sama dia makin dekat ya? Bingung saya nih. Makin mudah, makin dipermudahkan untuk mengenal. Oke. I know. Wah, kalau misalnya dipermudahkan untuk mengenal dia lebih jauh, otomatis bisa jadi dia cerita, mungkin masa kayak gini sih, masa semudah ini sih cara jawab itu. Karena kalau saya yakin waktu itu, kalau misalnya doa ini tidak dijawab, saya yakin kayak gini, wah, doa ini pasti menjauhkan kita. Karena saya juga pernah lakukan ini waktu SMA juga sih kebetulan. Dan benar-benar saya minta, kalau misalnya bukan, ya direkatkan. Kalau tidak dijauhkan. Benar-benar waktu SMA dijauhkan. Jadi waktu itu saya yakin, wah saya coba lagi lah. Balik ya dengan yang kuliah ya. Yang kuliah malah didekatkan ya. Didekatkan malah kok kayak gini ceritanya. Gitu. Wah, nggak mungkin nih. Nggak mungkin. Akhirnya saya putuskan untuk puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu mengikuti agama sebelumnya tapi? Ya. Jadi tata cara puasa yang saya tahu waktu itu, ketika kita pagi mintanya doa, Tuhan, saya mau berdoa sampai jam sekian. Ya. Ketika dah terakhir, kita ibadah dulu, ibadah sederhana, entah itu nyanyi, entah itu berdoa lama gitu kan. Akhirnya baru kita makan. Ya. Nah, waktu itu saya lakukan hal itu 3 hari berturut-turut. Dan sambil berdoa, ketika saya berdoa, saya minta petunjuk. Gitu. Apakah nanti berubah atau tidak, jawaban itu sama dengan doa yang saya lakukan. Karena waktu itu udah berapa hari saya doa, mungkin ada sekitar berapa minggu. Lalu Bang Nopan? Lalu waktu itu ketika saya udah selesai berpuasa, jawaban doa kan udah berubah, udah 3 hari. Saya waktu itu punya batas range, ketika doa itu dijawab atau enggak itu 3 hari. Udah menentukan batasnya ya? Ya. Kalau misalnya 10 hari ternyata enggak berubah kan sama aja. Kenapa kita harus menunggu 10 hari? Kalau 3 hari juga nggak ada perubahan jawaban ya kan? Unik juga ya. Nah, justru gini, saya mikirnya gini, semakin lama kita memberikan range waktu, semakin membuat itu ragu. Iya kan? Karena bisa jadi itu malah setan yang masuk ke dalam pikiran, akhirnya merubah cara pikir kita. Ya. Gitu. Ya, berarti tunggu Bang Nopan. Berarti unik ya Bang Nopan. Bang Nopan berdoa, tapi ada batas waktu yang Bang Nopan tentukan untuk terjawabnya doa Bang Nopan ya. Oke, siap. Lalu gimana Bang Nopan? Sebenarnya itu kan jawabannya itu kan di doa sebelumnya udah dijawab nih. Udah puasa, harusnya ada perubahan. Saya mikirnya kayak gitu. Sampai waktunya karena tidak ada perubahan kan dari jawaban doa, saya mikir, kenapa ya tidak ada perubahannya? Kalau misalnya doa ini tidak dijawab, berarti kan ini benar agamanya. Kenapa bisa dijawab gitu? Karena simpel itu ya mikirnya ya. Karena waktu itu kan saya udah nantang. Sebelumnya pas SMP, saya bilang agama lain tak mungkin dijawab doanya. Iya, siap. Iya kan? Pas saya merasa, kok malah jawaban doanya ke arah agama Islam. Saya jadi mikir, kalau misalnya caranya kayak gini, berarti Islam itu juga agama yang benar. Berarti Islamnya agamanya benar. Karena tidak mungkin agama yang salah doanya dijawab. Saya mikirnya kayak gitu. Kalaupun dijawab dengan hal yang sederhana. Sedangkan ini dengan udah puasa, udah doa, udah melakukan tata cara ketika di agama sebelumnya untuk memastikan suatu jawaban. Gitu juga saya lakukan dengan cara yang ini. Untuk ini, tidak ada perubahan. Jawabannya Jawabannya tetap iya.
jawabannya doanya dijawab. Saya kan jadi bingung. Lalu apa tindakan setelah itu yang Bang Nopan lakukan? Oke, akhirnya waktu itu setelah saya mendapatkan jawaban, saya jadi galau. Wah, nih proses galau ya. Jadi galau nih. Kenapa ya kayak gini? Waduh, berarti kalau misalnya kayak gini ini benar lah agama ini. Berarti tapi gimana cara pindahnya ya? Karena kan pindah ya. Nah, jadi gimana cara ininya ya? Karena kan benar nih berarti ini. Aduh, gimana ya? Akhirnya saya mikir waktu itu nggak mungkin dong kita pindah karena dari kondisi kita yang sebelumnya kuat sekali, ada di atas bahkan, tiba-tiba langsung pindah ke lain haluan, pasti kan orang pada bertanya, wah ini anak nih kenapa bisa langsung log out gitu, padahal wah udah kuat kayak gini kok bisa log out gitu, lagi seru-serunya, ibaratnya kan kayak gitu udah kan. Sering pelayanan udah dong, sering pelayanan, ya kan? Kita yang mulai lagi, wah orang-orang pada bertanya pasti. Saya mikir waktu itu, wah gimana caranya? Ya udahlah, akhirnya latihan dulu. Berarti berapa jedanya nih? Saya mikir waktu itu, ya udahlah kalau misalnya mau pindah agama pun, ya udah pas nikah lah. Enak kayak gitu. Karena itu yang paling masuk akal. Jadi orang menyalahkan kita itu pindah agama karena memang menikah. Ya, kebanyakan faktor menikah. Jadi orang mikirnya, oh bukan karena alasan yang lain sehingga tidak mengganggu akidah mereka. Oke. Jadi tidak membuat mereka penasaran, oh apakah agama Islam benar? Nanti mereka kalau mempelajari, wah susah dong kita ini anggap mempengaruhi mereka untuk pindah agama gitu kan, susah kayak gitu. Siap. Karena ini benar-benar keadaan pribadi. Jadi mikir jangan sampai saya ceritakan keadaan yang nyata ini sehingga membuat orang tuh akhirnya terpengaruh atau bahkan berpikir negatif bahwa doa yang saya lakukan waktu itu berasal dari setan. Lucu dong saya nyebut nama Tuhan yang jawab setan. Lucu dong. Ibarat saya mikir gini, Bang, yang datang itu kan aneh gitu. Nggak mungkin kan saya nyebutnya A, yang datang B gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Oke, lanjut Bang Nopan, gimana? Dan apa yang membuat saya akhirnya waktu itu kuat bahwa jawaban doa itu benar? Saya nyebutnya Tuhan di agama saya yang sebelumnya. Kalau dibilang itu dari setan, otomatis saya salah. Ya kan? Kalau misalnya saya otomatis akidah saya salah. Sebelumnya otomatis salah juga dong agama yang sebelumnya, ya enggak? Wah, kalau misalnya mereka menyalahkan itu jawaban dari setan, berarti saya berseru kepada setan yang saya waktu itu sebutnya nama Tuhan yang sebelumnya. Ya kan? Otomatis mereka sama aja mengatakan bahwa Tuhan yang sebelumnya itu saya nggak mau nyebut. Ya kan? Bukan dong? Ya kan? Nggak mungkin. Makanya waktu itu logika saya waktu itu kuat. Nggak mungkin dong ketika saya menyebut nama Tuhan yang sebelumnya, doa ini salah. Pasti benar. Dan makanya saya tidak mau menceritakan ini sebenarnya, karena memang saya takut ketika orang yang mendengarkan ini malah menjadi terpengaruh, malah jadi berpikir, ya kan? Saya sampai sekarang bukan tidak ingin mereka mengenal kebenaran, tapi saya tidak ingin ini menjadi sebuah titik perpecahan. Karena ketika saya melihat ketika ini terjadi bisa jadi konflik. Takutnya konflik, ya kan? Karena bisa bertentangan dengan ini, akhirnya ya itulah. Bang Nopan. Ini kan udah panjang ya perjalanan Bang Nopan nih. Sampailah tadi itu cara mengenal Islam itu unik ya, melalui doa, meyakinkan diri. Kapan Bang Nopan betul-betul memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam? Jadi waktu itu mungkin kesalahan saya ya. Ini ngapa nih salah nih? Sebetulnya salahnya saya itu jadi orang yang tidak sabaran. Berarti Bang Nopan ini tidak sabaran ya? Jadi waktu itu kan harusnya ya. Harusnya ya, kan pas nikah nih. Paling enggak ya masih lama lah, 2020-an berapa gitu kan, masih lama lah. Belum terpikir kali, yang penting pas nikah gitu ya. Pas nikah gitu. Ya. Salahnya saya waktu itu mungkin karena saya ini berbicara dengan mediator. Jadi waktu itu saya kan tinggal di kontrakan. Jadi kan saya ngomong dengan yang punya kontrakan. Sering karena kita punya kedekatan tertentu ya kan. Kedekatan gimana nih Bang Nopan? Karena memang kita ternyata sering komunikasi, pas pagi kita nyantai, ya kan, cerita-cerita segala macam. Nah waktu itu pun saya ini mungkin istilahnya kayak ngode gitu. Saya ada niat untuk masuk Islam. Saya datang ke situ bilang alhamdulillah, bisa kok ini bisa kok ini jemput ini kata ini kan yang punya kontrakan. Ya bisa Pak kan ya. Masuk Islam apaan? Ngode gitu. Padahal saya udah ngode duluan. Udah pengen udah pengen duluan, sengaja mancing gitu. Jadi untuk memancing ke arah pencarian itu. Kayaknya terbuka pencarian itu. Terus saya bilang, saya juga pengen sih Pak sebenarnya. Cuma saya tuh bingung caranya gimana.
Saya udah ngomong kayak gitu. Saya bingung nih kan. Awalnya kan saya nggak tahu nih gimana nih Islam tuh sebenar-benarnya gimana. Ya. Terus caranya gimana, cara ibadahnya kan. Ya. Saya waktu itu niatnya untuk dibimbing. Oh, niatnya dibimbing ya? Dibimbing Oke. sama yang punya kontrakan. Saya mikir waktu itu. Ternyata Apa mungkin kita di sini miskomunikasi. Ternyata dikiranya bahwa kita segera pengen masuk Islam. Oh, Jadi ya. mungkin karena waktu itu pemahamannya kayak gini ya. Ketika kita belajar, ketika sudah Islam itu dapat pahala, ya udah masuk dulu baru belajar. Iya. Wah, kalau saya kan pikirannya beda, belajar dulu baru masuk. Oh, berarti Bang Nopan pengen belajar dulu. Pengen belajar dulu. Karena kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya udah nggak jadi masuk. Nggak jadi masuk. Ya kan, karena kalau udah masuk kan nggak bikin keluar. Ya, betul. Pikirnya kan kayak gitu kan. Oke, jadi waktu itu ya udahlah bimbing ya dulu. Kalau misalnya ternyata itu ya udah dijauhin, jauhin lah gitu, jangan sampai terjadi gitu kan. Ya. Karena juga banyak pertimbangan yang harus kita itu tinggalkan gitu, termasuk kita tadi pelayanan. Kita harus buat orang tua sedih, harus meninggalkan banyak hal ya. Banyak hal lah, yang penting. Saya lupa juga karena banyak memang harus ditinggalkan waktu itu. Ya, banyak lah. Nah, akhirnya ketika waktu itu ternyata dibilang bahwa saya ini harus ya udah masuk ya dulu, ternyata saya dihubungi. Ternyata ketika saya waktu itu dianggap siap untuk masuk Islam, saya ternyata langsung dihubungi ke pihak Munzalan. Gimana? Wah, gimana? Saya waktu itu ternyata diajak sama punya kontrakan tuh untuk datang ke tempatnya Bunda Ida. Bunda Ida, oke, siap. Ternyata waktu itu diminta dari Ampera pindahan ke Serdam ya kan. Ya. Saya kan nggak tahu siapa nih orangnya. Siap. Pindahan. Semangat tadi. Kalau saya kayak seru nih karena pindahan pasti ada lah nih di jajan ya kan. Lumayan dong. Wah. Jadi pas ketemu, jadi waktu itu ketika datang ke sini udah sampai ke rumah Bunda Ida nih, udah selesai, udah santai lagi nyantai-nyantai di sini, udah selesai berangkut. Tanya, ini apa tuh, dari mana nih Bang? Oh ini nih, ini yang ngontrak tempat saya gitu. Ini nih mau masuk Islam juga nih, padahal saya waktu itu datang dengan keadaan celana pendek. Biasa. Saya kan nggak tahu, biasa lah ya, kan. Belum tahu habitnya Muslim seperti apa kan. Gimana kan. Wah datang. Nah ini mau masuk Islam nih katanya. Oh iya kah katanya. Bunda itu kejut dong. Oh iya kah. Nanti kalau misalnya mau itu udah siap mau masuk Islam, nanti saya coba hubungi itu pihak yang ini mau hubungi. Saya kira siapa nih ibu ini kan. Kok berani benar nih boy. Maksudnya kok kayak mudah sekali gitu menghubunginya. Nah, kalau misalnya memang ini udah gas lah ya. Ternyata enggak lama setelah itu memang langsung habis maghrib siap enggak Pan? Malam Jumat ternyata. Tapi sebelum lanjut ya. Iya. Habis maghrib itu saya dihubungi. Oh iya kawan. Oh iya. Apa kayak itu? Ada yang mau masuk Islam. Iya. Habis maghrib. Habis itu setelah habis maghrib banyak alasannya. Enggak tahu siapa ya. Itulah saya tuh Bang. Tapi sebelum lanjut oke. Ternyata antum ya. Untung udah masuk Islam. Kalau enggak saya dikejar emang ya. Jadi waktu itu pagi udah di chat nih. Saya deg-degan. Oke. Waduh, gimana nih? Karena kan sebelum-sebelumnya kan saya udah sedih nih, galau nih. Mana nih saya tiba-tiba mau dibilang mau masuk Islam kan. Galau udah saya nih. Kalau niatnya belajar kan? Waktunya mau dibina dulu. Janganlah dulu Bang, santai-santai lah dulu. Santai-santai dulu. Karena memang harus bilang orang tua dulu, izin banyak dulu lah ya kan. kan Gimana? Ternyata waktu itu langsung kacau nih. Hari Jumat lagi ya. Hari Jumat ya kan. Oh yaudahlah siap. Udah siap masuk Islam. Siap. Waktu itu ekspektasi kayak gini. Wah nih malam udah jadi Islam. Mana nih? Saya nggak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa kan. Terus sekolah apa segala macam. Besoknya udah Islam, gimana keadaan orang tua yang tiba-tiba yang nggak tahu, belum tahu sama sekali orang tua ya. Cuma tahu saya di Pontianak. Kode pun belum tahu ya waktu itu ya. Belum tahu waktu itu, belum ada ngode-ngode orang tua, belum ada ngasih tahu. Gimana tiba-tiba di pulang saya udah Islam. Apa udah panik mereka gitu kan, kita kayak gitu. Pasti panik gitu kan. Ternyata waktu itu memang belum. Ternyata memang karena pertimbangannya orang tua tadi, ternyata yang mempersulit saya pindah agama waktu itu ternyata saya yakin itu dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri. Oh, dari Allah sendiri. Kenapa? Karena waktu itu ternyata tiba-tiba pas siang saya masuk mata kuliah, tiba-tiba bilang jam 6 sore, pas tepat jam 6 sore, kita ada tes ya. Tes apa nih? Ada ujian. Oh, ujian. Jadi ujian harian gitu untuk ini. Dibilang kita ada ujian,
dan itu harus selesai jam 8. Waktu kerjanya 2 jam. Soalnya kan agak susah ya tentang apa ya untuk kimia. Tentang ini formulasi. Oh ya, anak kedokteran beda. Formulasi sediaan. Jadi wah berat lah nih karena ngitung-ngitung. Ya kan formulasi itu memang gimana cara kita buat obat ya kan. Kan hitung-hitung capek. Lama kan ketika saya ngerjakan 2 jam itu. Jam 6 mulai ngerjakan, jam 8 juga selesai. Oh. Jadi pas saya tanya, "Pak, saya ini maaf Pak, saya baru selesai ujian." Udah. Saya udah tahu ya. Jadi teman-teman, ini beliau masuk Islam ini sempat gagal. Beliau udah ngechat saya waktu itu sebelum maghrib itu katanya jam 4 udah datang lah, udah berusaha untuk datang. Jadi maghrib itu udah proses melaksanakan ini ya, ikhlas syahadat ya. Tapi kayak aneh ini banyak benar ini ya alasannya ya kan. Ini masih ujian ya, ujian apa? Ujian kuliah waktu itu kan. Oke, akhirnya cancel kan? Cancel. Besok aja Bang, gimana Bang kata ya. Besok aja. Oke. Besok kita setting habis sholat Jumat. Kan saya mikir waktu itu gini Bang Nopan, rame waktu itu kan. Iya. Kan dia ngasih pas momennya kan. Pas momennya ya rame. Sebelum saya melanjutkan, Bang Nopan dulu yang ceritakan. Waktu itu udah sampai mana? Oke, jadi waktu itu malam kan, galau lagi waktu itu. Sempat gagal kan, itu akhirnya nangis, saya nyalahkan dosen, saya nyalahkan semua keadaan, kenapa kok nggak jadi ya. Pada waktu itu harusnya udah syahadat apa segala macam. Saya nyalahkan semua pihak. Saya sedih. Gitu. Akhirnya udahlah besok lah. Besok. Oke. Sip. Pas Jumat datang. Wah, pagi masih santai itu. Wah, siap. Sekali udah masuk. Bang, di mana ini lokasinya nih? Saya waktu itu ajak 2 teman saya. Ikut yuk. Benar apaan? Benar sedikit kok nih. Oh, benar katanya. Oh iyalah benar nih, kami siap nih mau menemankan nih. Siap. Kami siapa yang mau nengok teman kami gitu kan. Iya. Pas udah sampai waktu itu datang nih di masjid. Walah, ramai orang. Langsung ciut nyali kita kan. Ramai orang nih. Saya sengaja tuh momen itu tuh. Saya pun aneh gitu. Waktu mikir ya udah habis sholat Jumat, saya pun enggak tahu kenapa waktu itu kan akhirnya. Walah, udahlah. Capek langsung ciut nyali kan. Saya datang situ tempat wudhu waktu itu nunggu. Saya waktu itu udah belajar cara wudhu, tapi itu lupa caranya kan urutannya. Entahlah, sembunyi di balik tempat satpam. Di situ sampai orang selesai sholat Jumat, baru dibungin. Bang, udah di mana? Saya waktu itu chat abang kan. Saya udah di sini, saya nunggu di sini. Harus saya waktu bilang udah nunggu di tempat wudhu. Ya kan, udah nunggu tempat wudhu. Udah bertiga dia nunggu. Waktu itu kan kita ada ngomong nih Bang. Udah ketemu saya. Saya ngeliat Bang Nopan ini nongkrong di tempat wudhu. Pakai celana pendek kan? Iya, enggak, pakai panjang ya? panjang waktu itu ya. Saya pakai gamis waktu itu kan? Pakai peci doang. Peci doang. Tapi waktu itu masih pakai baju hitam enggak salah. Bang Nopan ya? Pakai baju hitam dengan pendek waktu itu. Siap. Oke. Jadi waktu itu udah selesai, ya kan? Wah, pas ngeliat abang tuh saya makin deg-degan. Saya akhirnya karena itu enggak jadi nih. Karena karena udah ngeliat abang waktu itu makin deg-degan. Saya bilang sama teman saya, Bang, nggak usah jadi, balik aja kita yuk. Berarti gagal waktu itu ya? Gagal, balik. Siap. Oke, nih kita percepat ya Bang Nopan ya. Oke, Bang Nopan, ini kan gagal ya, dan saya pun kayaknya udah coba kontakin Bang Nopan lagi, kayaknya Bang Nopan ini memang betul-betul gagal dan nggak ada niatan untuk balik lagi untuk ikhlas syahadat ya waktu itu ya, karena belum siap ya waktu itu ya. Oke, setelah berapa bulan waktu itu, akhirnya Bang Nopan betul-betul memantapkan diri untuk memeluk agama Islam. Itu kenapa? Udah selesaikah dengan urusan keluarga waktu itu? Oh ya, jadi selama perjalanan ini mungkin bisa dibilang 2021 akhir sampai 2020 awal itu tahun yang paling berat buat saya. Jadi 3 bulan itu saya memutuskan apakah saya pindah atau enggak. 3 bulan dari bulan 9 dari semenjak saya gagal, saya memutuskan udah tetap pindah. Akhirnya saya mikir, mana nih kalau kita nggak tahu. Saya yakin saya pindah, ya udah kita belajar. Belajar sendiri, syahadat sendiri dulu. Berarti udah syahadat sendiri waktu itu. Saya syahadat sendiri, belajar sendiri, cara sholat sendiri, gas. Waktu itu udah mikir, udah bisa sholat nih. Berarti udah melaksanakan ya, udah rutinitasnya. Udah ngejaga waktu 5 waktu. Dan waktu itu udah ngode-ngode ke orang tua. Kenapa kok udah ada perubahan sikap, perubahan sifat. Saya kayak
mengarah ke Islam. Sampai waktu itu orang tua tuh sempat nangis juga di depan orang tua. Kenapa sih kamu kayak gini? Kamu mau kemana? Kamu ngapain? Apa kok lalu kamu semacam gini lalu kayak orang Islam, pengen masuk Islam gitu orang tua. Sampai sedih waktu itu saya pun nggak kuat. Tapi karena air mata saya udah habis waktu itu untuk nangis di 3 bulan sebelumnya, saya sudah tahu ini bakal kejadian. Saya waktu itu akhirnya nggak bisa nangis. Tapi meskipun sedih betul sekali hati waktu itu kan. Saya waktu itu 3 kali ngode juga, 3 kali momen. Sampai waktu itu momen terakhir di mana orang tua datangkan pendeta. Kita ngomong situ, debat di situ. Waduh. Jadi ketika pendeta datang ke rumah, saya ditanya-tanya, kamu kenapa akhirnya yakin sama agama sebelumnya? Padahal kan kamu udah tahu kalau misalnya nanti akhirnya agama ini nih nggak punya kepastian untuk masuk Islam, nggak punya kepastian untuk masuk surga. Kan udah jelas di agama kita udah pasti ada yang memegang jalan kebenaran, udah pasti ada yang bisa buat kita masuk. Saya mikir, kalau misalnya memang benar apa yang dipercaya waktu itu, kenapa waktu itu doa saya dijawab? Padahal saya udah manggil ke Tuhan yang sama yang kita percaya. Otomatis kan Tuhan yang sama yang menjawab doa saya, Tuhan yang sama juga yang Pak Pendeta percayai. Harusnya apa yang dikatakan, apa yang saya doakan waktu itu benar dong. Itu yang saya bahas waktu itu sama Pak Pendeta. Kalau memang kayak gitu, apakah kamu merasa yakin mau ini? Kenapa sih kamu nggak coba ini dulu? Padahal kan kamu udah dapat ini dari kecil gitu kan, ditanya gitu kan. Kalau misalnya memang dia bilang salah. Saya bilang kayak gini waktu itu. Kalau misalnya memang yakin sama agama sebelumnya, coba doa. Kalau saya ada perubahan hati, ada perubahan untuk membatalkan diri untuk masuk Islam, berarti agama itu benar. Sekali lagi tentang doa. Siap. Bang Nopan. Ini ngomong-ngomong tentang pendeta tadi ya. Kita cukup sampai di sini. Kayaknya teman-teman di luar sana makin masih seru ya. Tapi ya kita akan tampilkan di part 2-nya gimana. Siap, boleh. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan perjalanan kisah Bang Nopan memeluk agama Islam,